selamat datang di Bataknesia Channel. Prajurit Kopassus merupakan pasukan terpilih yang dilatih, dilengkapi dan dipersenjatai secara khusus demi merebut sasaran strategis. Sesuai visi Kopassus yang adaptif, profesional, modern, dan tangguh, maka anggota Kopassus diharapkan mampu menghadapi ancaman dan tuntutan tugas terkini yang mendukung tugas pokok TNI. Setiap pasukan Kopassus dibekali dengan penguasaan taktik dan teknik ilmu perang khusus. Mengutip laman Kopassus, mereka dapat bergerak cepat pada semua medan, dari darat, laut, hingga udara. Sejak diresmikan pada tahun 1952, prajurit Kopassus sudah banyak menorehkan prestasi baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satunya Kopassus pernah diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menjaga perdamaian di Kongo pada tahun 1962. Perjalanan panjang Kopassus dari awal terbentuk hingga saat ini tak lepas dari peran sederet tokoh yang menjadi ujung tombak tim khusus ini. Nah, pada kesempatan kali ini Bataknesia Channel akan membahas perwira Kopassus berdarah Batak yang saat ini memegang tongkat komando di Satuan Baret Merah. Para perwira ini tentunya memiliki keterikatan dengan perwira tinggi Kopassus sebelumnya. Lalu siapa sajakah mereka? Langsung saja simak ulasan berikut ini. Yang pertama adalah Kapten Infantri Jeremiah Sesamangaraja Panjaitan. Saat ini perwira kelahiran Jakarta pada tanggal 23 November 1986 ini sedang berdinas di Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, Satuan Pasukan Elit di TNI Angkatan Darat. Jabatannya di Kopassus cukup mentereng. Melansir dari Wikipedia, beliau saat ini dipercaya sebagai Danjen 232 Grup 3 Sandi Yuda. Hal menarik dari perwira Kopassus ini adalah latar belakang keluarganya. Sang ayah juga seorang tentara. Kini sang ayah telah purnawirawan dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang 3 atau Letjen. Sang ayah juga sama-sama pernah berdinas di Kopassus. Sang ayah bernama Hotmangaraja MP Panjaitan, Jenderal Purnawirawan Bintang 3 Baret Merah, yang pernah menjadi Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Dan fakta menarik lainnya dari perwira muda lulusan Akademi Militer atau Akmil tahun 2008 ini adalah tentang kakeknya. Kakeknya ternyata salah satu pahlawan revolusi. Kapten Infantri Jeremiah sendiri masuk Kopassus setelah menamatkan pendidikan Komando Angkatan 100 di Pantai Permisan Cilacap. Sebelum masuk Kopassus, beliau sempat berdinas di Kostrad. Di pasukan pemukul terbesar TNI ini, beliau pernah menduduki berbagai posisi, salah satunya Danki Ayoniflino 328-17-1 Kostrad. Yang kedua adalah Letkol Infantri Paulus Panjaitan, perwira menengah TNI Angkatan Darat yang berdinas di Satuan Komando Pasukan Khusus Grup 3 Kopassus. Saat ini beliau menjabat sebagai Komandan Batalion 32 Grup 3 Kopassus yang terletak di Cijantung. Beliau merupakan lulusan Sekolah Perwira Prajurit Karir Tentara Nasional Indonesia tahun 2004 dari Kecabangan Infantri Kopassus. Beliau juga merupakan putra dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Pak Paulus Panjaitan adalah seorang perwira yang berpengalaman dalam tugas operasi, baik Satgas di Papua, di dalam negeri maupun Satgas Kongo di luar negeri. Selain itu, beliau pernah menyelesaikan kuliah di US Army Commanding General and Staff College, Kansas, Amerika Serikat. Beliau lulus bersama dua perwira dari Indonesia, yakni Mayor Infantri Al-Zaki dan Mayor Deli Yuda Adi Nur Cahyo. Pak Paulus Panjaitan mengawali karirnya sebagai perwira pertama di Satuan Baret Merah atau Kopassus Grup 2 Para Komando, sebagai komandan peleton sampai dengan komandan kompi, yakni selama 5 tahun. Kemudian berdinas di Satuan Sandi Yuda Grup 3 Kopassus selama 7 tahun.